Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Tuhan, kembali kita berjumpa di dalam Renungan Mingguan hari Rabu tanggal 6 April 2022. Saat ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu berkorban untuk memperdamaikan. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita bersama berdoa. Kepadamu ya Allah, kami mengaturkan syukur kami oleh karena setiap berkat penyertaan-Mu yang Engkau curahkan atas kehidupan kami sehari-hari. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, mampukan kami, untuk kami bisa dapat mengerti dengan sungguh-sungguh, dan kami pun dapat menjalani apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kehidupan kami melalui firman yang akan kami renungkan bersama ini. Mampukanlah kami Tuhan, berkatilah kami, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami, dan biarlah perenungan ini boleh berjalan di dalam penyertaan dan kekuatan dari-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini tertulis di dalam Injil Lukas pasal 18 ayat 31 sampai dengan ayat 34. Satu bagian perikop dengan judul Pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Demikian sabda Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina dan diludahi, dan mereka menyesah dan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Akan tetapi mereka sama sekali tidak mengerti semuanya itu. Arti perkataan itu tersembunyi bagi mereka dan mereka tidak tahu apa yang dimaksudkan." Demikian bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia yang merenungkan serta memelihara firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Amin. Relasi antara dua orang atau lebih pasti akan pada satu titik itu menghadapi atau menemui titik konflik di dalamnya. Mau serukun apapun relasi dua orang atau lebih itu, mau senang apapun relasi di antara mereka, pasti akan ada satu titik di mana mereka akan berkonflik. Katakanlah dengan pacar, atau juga dengan teman, apalagi dengan suami istri, dengan anak, dengan orang tua, atau dengan komunitas dimanapun itu. Pasti pernah dan akan menghadapi sebuah konflik. Karena konflik atau persoalan di dalam sebuah relasi itu menjadi sesuatu yang wajar. Nah, tetapi yang menjadi menarik untuk kita sharingkan atau kita renungkan bersama adalah tentang bagaimana kita mengelola konflik itu, supaya dengan adanya konflik itu tidak membuat relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita menjadi hancur, tetapi justru dengan konflik itu, relasi di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita justru menjadi semakin dekat dan menjadi semakin akrab, menjadi semakin kalau orang Jawa bilang itu selat rakat gitu, semakin rukun. Nah, ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks yang kita baca pada saat ini diceritakan bagaimana Yesus yang mengajak para muridnya untuk mereka masuk ke Yerusalem, untuk mereka melanjutkan perjalanan mereka, di mana Yesus kemudian diperhadapkan pada satu situasi bahwa ia tahu ia akan dihina, ia akan disiksa, ia akan diolok-olok, dan ia akan dibunuh bahkan. Tetapi kemudian ia tetap memilih untuk mengikuti jalan itu. Hal yang dilakukan oleh Yesus itu kita tahu bahwa tujuannya adalah untuk memperdamaikan konflik yang terjadi atau relasi yang retak, situasi permasalahan yang terjadi antara kita manusia dengan Allah. Ketika manusia dalam dosa, ada konflik di antara Allah dan juga manusia, dan kemudian hal itu membuat relasi kita dengan Allah menjadi renggang. Yesus hadir untuk kemudian memperdamaikan itu. Nah, tetapi yang menarik adalah di dalam upaya memperdamaikan relasi kita dengan Allah, ada pengorbanan yang dibutuhkan, yaitu pengorbanan dari Yesus yang akan rela diolok-olok, rela diludahi, rela disiksa, bahkan rela dibunuh.
Nah, pengorbanan itulah yang nampaknya mari kita renungkan sebagai sebuah kunci ketika kita hendak memulihkan relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara dan Saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita kembali lagi dalam hal yang saya sampaikan di awal tadi. Ketika dalam sebuah hubungan pasti akan ada konflik, pasti akan ada masalah di dalamnya. Tetapi di dalam setiap konflik itu ada satu hal yang dibutuhkan untuk kita bisa tetap menjaga relasi perdamaian di antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, yaitu tentang pengorbanan. Banyak kita yang lupa tentang arti ini. Banyak yang kita lupa atau kita kemudian enggan untuk kemudian memaknai arti pengorbanan ini di dalam relasi kita dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita selalu ingin menang sendiri. Kita selalu ingin kita diutamakan. Kita ingin selalu kita yang paling dilihat paling. Kita ingin selalu yang kemudian semuanya itu pokoknya dinomor satukan begitu. Tetapi kita lupa bahwa dalam sebuah relasi ketika semua orang hanya menunjukkan egonya masing-masing, maka itu bukan akan memperdamaikan situasi, bukan akan memperdamaikan relasi, tetapi justru akan semakin memecah relasi itu. Satu hal pengorbanan yang seringkali sulit untuk kita lakukan adalah berkorban untuk mau mendengarkan. Apa sih sulitnya mendengar? Mungkin kita akan mengatakan bahwa mendengar itu gampang. Tetapi ketika kita sedang berkonflik dengan orang-orang di sekitar kita, dengan pasangan kita, dengan anak kita, orang tua kita, seringkali yang kita mau adalah kita mau didengar. Tetapi untuk kita mau mendengarkan, itu menjadi sebuah upaya yang harus terus dilatih, terus sesuatu yang sangat kuat, sangat sulit untuk kemudian dilakukan. Karena tadi kita hanya ingin terus mendengarkan. Bayangkan ketika semua orang atau ketika dua orang sedang berkonflik, semuanya hanya pengen didengar. Satu ngomong, yang lainnya kemudian saling bersautan tanpa ada yang mau dengan rendah hati, dengan kerelaan hati untuk mau mendengarkan. Tanpa ada upaya untuk mendengarkan, maka konflik yang terjadi tidak akan pernah bisa tuntas dan diselesaikan. Oleh karena itu, jika kita ingin memperdamaikan relasi kita, memperdamaikan hubungan kita, mengeratkan hubungan kita dengan orang-orang di sekitar kita, jangan lupa atau jangan meninggalkan sisi pengorbanan yang mau gak mau memang harus kita lakukan. Dan salah satunya adalah ketika kita mau mendengarkan orang-orang yang mau berbicara kepada kita. Jangan hanya mau untuk didengarkan, tetapi berusahalah untuk mendengarkan. Karena dengan mendengarkan, kita bisa mengurangi tensi, kita bisa mengurangi suasana yang memanas, dan kita bisa lebih mengerti apa sih yang menjadi keluh kesah dari orang-orang di sekitar kita. Dan dengan demikian, relasi kita akan bisa semakin diperdamaikan. Oleh karena itu, pengorbanan dibutuhkan, mendengarkan dibutuhkan untuk membuat sebuah perdamaian relasi di antara kita dengan sesama kita. Amin. Saat ini mari kita bersama berdoa menyerahkan setiap pergumulan dan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami di dalam menghidupi relasi kami dengan saudara-saudara kami, dengan orang-orang yang kami kasihi, seringkali kami menjadi orang yang ingin dimengerti, orang yang ingin didengarkan, orang yang ingin dinomorsatukan, orang yang ingin diutamakan. Tetapi kami lupa untuk kami juga harus merendahkan diri kami untuk kami mau berkorban, untuk kami mau mendengarkan setidaknya orang-orang yang mau berbicara kepada kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami tidak hanya mau untuk didengar, tetapi ajar kami juga untuk kami mau mendengarkan setiap curahan hati mereka, setiap apa yang menjadi keluh kesah mereka. Sehingga dengan setiap apa yang kami lakukan, relasi dengan orang-orang di sekitar kami, dengan orang-orang yang kami kasihi bisa terjaga dengan baik. Dan kami pun bisa memperdamaikan konflik yang mungkin terjadi di antara kami. Ya Bapa, saat ini kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rosmiati Suharti, Bapak Margono, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Joyo Pawiro, Ibu Kon Mariatin Subarti, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu,
Bapak Elias Sariman, Bapak Repin Sukarsono, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, dan juga orang tua kami yang lainnya Bapak. Kiranya Engkau yang berkenan memberkati mereka di setiap masa tua mereka. Biarlah kasih-Mu boleh senantiasa dirasakan dan damai-Mu boleh memenuhi setiap kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang dengan sakitnya, sedang berjuang dengan proses pengobatan dan pemulihannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Bapak Ngatimin, Bapak dan Ibu Budiandono, Bapak Wilson Siagian, Ibu Ponirah, Bapak Siswo Prayitno, Bapak Saharun, anak Maitra, Ibu Endang Saryanti Joko, Bapak Warsito Utomo, Bapak Larbadio, Bapak Pratyetno Hadi, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Bapak kiranya juga terus memberkati mereka, Tuhan berikan semangat bagi mereka, dan biarlah setiap upaya apapun yang mereka lakukan untuk pengobatan, kontrol, dan semuanya, biarlah Tuhan boleh berkati, sehingga boleh mendatangkan kebaikan, kesembuhan, dan kepulihan bagi saudara-saudara kami ini Bapa. Ya Tuhan, kami serahkan untuk setiap pergumulan-pergumulan kami di dalam hidup kami, tentang keluarga, tentang pekerjaan, tentang sekolah, tentang pasangan hidup, dan apapun itu. Biarlah Engkau yang senantiasa menolong dan memampukan kami untuk kami bisa melewati dan menyelesaikan pergumulan kami ini dengan tetap mengandalkan Tuhan di dalamnya. Kami serahkan Tuhan seluruh hidup kami. Kami juga saat ini Tuhan berdoa secara khusus untuk keluarga besar Ibu Bariastuti, di mana Tuhan telah memanggil orang tua terkasih dari Ibu Bariastuti. Biarlah Engkau juga yang memberkati keluarga beliau seluruhnya, dan Tuhan yang memberkati mereka dengan penghiburan, dengan kekuatan, dan dengan keikhlasan untuk melepaskan orang tua terkasih kembali ke rumah Bapa di surga. Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami, pergumulan kami, doa serta syukur kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.